Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi nih ke acara podcast Kabinet Vika Satya Sauda. Nah, gimana nih rekan-rekan semua? Pasti udah menunggu-nunggu ya part-part selanjutnya nih tentang podcast dari Kabinet Vika Satya Sauda ini. Nah, pada kali ini kita menghadirkan nih suatu narasumber nih dari pertanian nih. Mau tahu nggak siapa sih? Pasti pada penasaran nih siapa narasumber kita pada podcast kali ini. Mungkin rekan-rekan udah bisa nebak ya, atau mungkin bahkan udah ada yang kenal nih, udah ada yang dekat atau gimana gitu. Nah, mungkin sedikit aku jelasin. Narasumber kita kali ini itu salah satu pemenang dari lomba karya tulis ilmiah yang diadakan di Universitas Negeri Semarang ya, Bang. Nah, untuk lebih jauh nanti kita bahas ya. Untuk sebelum itu, mari kita dong perkenalan dulu ke abangnya. Ayo, Bang. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, biasa dipanggil Iqbal, dari Proteksi Tanaman Angkatan 2020, asal dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, kuliah di Universitas Andalas. Waduh, Bang. Kayaknya sama nih kita, Bang. Sama-sama dari Sumatera nih, Bang. Salahnya kalau aku tetangga sih, Bang. Tetangga apa ya? Tetangga kabupaten sih. Di mana? Di Labuhan Batu Utara, Bang. Labu Sel, Labu apa kalau Labuhan singkatnya? Batu Utara, Labura. Labura ya. Ya. Nah, mungkin itu sedikit ya tadi kan perkenalan dari Bang Iqbal nih kan. Kalian mau tahu nggak sih apa sih yang menjadi topik menarik kita pada hari ini? Pasti kalian kan agak bingung juga nih, ya kan Bang? Masih agak bingung juga nih apa ya pembahasan kita pada podcast kali ini. Nah, di sini kita akan sedikit membahas mengenai karya tulis ilmiah dengan narasumber kita, salah satu pemenang tadi di Universitas Negeri Semarang. Nah, tadi kan udah di spill nih bahwasannya pemateri kita, narasumber kita kali ini Bang Iqbal itu salah satu pemenang lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Nah, Bang, mungkin Abang bisa jelasin sih sedikit mengenai apa sih karya tulis ilmiah itu? Aku juga pengen tahu nih, Bang. Pasti rekan-rekan di sana pun pengen tahu juga nih, Bang. Oke. Langsung jawab ya. Iya, Bang. Ya. Sebenarnya kalau karya tulis ilmiah ini sebenarnya banyak, dan teman-teman di masa perkuliahan ini teman-teman berkecimpung di karya tulis ilmiah. Kenapa? Pastinya teman-teman membuat skripsi, benar nggak? Bener tuh, Bang. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh dari karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah di sini sebuah karya tulisan yang memberikan suatu keilmuan tertentu, baik itu berupa riset, baik itu berupa ide dan semacamnya. Sebenarnya seperti itu. Bukan hanya sekedar skripsi sebenarnya, ada juga karya-karya artikel, jurnal ilmiah. Cuman yang membedakan antara karya tulis ilmiah dengan yang lainnya adalah dia di bagian ilmiahnya, keilmuan, berdasarkan keilmuan. Nah, kalau makalah apakah bisa dikatakan karya tulis ilmiah? Bisa, karena di situ berdasarkan teori-teori yang ada ataupun berdasarkan keilmuan gitu. Nah, dengan adanya keilmuan bisa dikatakan sebagai karya tulis ilmiah. Seperti itu. Oh, jadi karya tulis ilmiah ini banyak jenisnya ya, Bang? Nah, aku mau nanya juga nih, Bang. Kenapa sih Abang kayak tiba-tiba gitu bisa ngikutin ini? Apakah Abang kayak berminat aja atau kayak nyoba-nyoba gitu loh? Sehingga bisa menang gitu tingkat nasional. Itu hebat banget sih bagi aku. Nah, sebenarnya kalau untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah itu pure memang keinginan pribadi. Jadi karena memang dari awal itu mencoba untuk improve, sebenarnya kalau nggak ada, bukan nggak ada ya, maksudnya tidak organisasi, kemungkinan bakal mengikuti perlombaan, segala perlombaan. Dari awal maba ya, sebenarnya ada target plan-plannya, mengikuti ini, mengikuti ini, mengikuti ini. Dan ternyata yang bisa diimplementasikan di waktu sekarang gitu kan, lomba karya tulis ilmiah gitu. Jadi memang mencoba lebih improve lah dengan perlombaan gitu. Dan juga bisa membanggakan orang tua juga kan Pasti sih kalau bang, kalau pasti itu perlombaan bang. gitu. Itu sih. Nah tadi kan abang ini kan bilang baru sempat nih kan. Nah
Kalau dari yang aku lihat, abang ini kan juga masuk organisasi nih saat sekarang ini. Nah, bagaimana abang cara membagi waktu abang nih antara em, mengikuti lomba ini dengan organisasi abang khususnya? Apalagi kan kalau kita mahasiswa baru nih kan bang, pasti keteteran banget tuh bang. Mungkin bisa dong di-spill dikit-dikit caranya. Nah, oke. Sebenarnya ini terkaitan dengan manajemen waktu sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pandai dalam manajemen waktu, ya kemungkinan semua prioritas ataupun plan yang kita buat itu akan berjalan dengan lancar. Makanya kalau teman-teman dengar ada namanya skala prioritas. Nah, ada yang sangat penting, ada sedang, ada yang tidak penting. Nah, dengan adanya skala prioritas itu, teman-teman bisa kayak menyusun strategi gitu. Nah, ini saat ini misalnya karena organisasi kan, nah, di masa senggang organisasi, baik itu karena belum berjalannya, karena kalau dari organisasi, contoh dari bang ya, dari apa, dari Demiunan, itu kan di akhir masa-masa itunya, masa-masa eventnya. Nah, di awal itu kalau misalnya ada masa senggang sedikit saja, nah itu dimanfaatkan. Cuma kalau misalnya teman-teman bisa dari awal bisa memanajemen waktu misalnya, nah, di siang ataupun pagi ataupun sore itu bisa berorganisasi, terus malamnya membuat karya tulis ilmiah, apa masalahnya gitu. Nah, jadi jalannya adalah kalau kita bisa manajemen waktu dengan skala prioritas, itu akan menjadi sesuatu apa yang kita wujudkan itu tercapai gitu. Nah, seperti itu. Oke bang, terima kasih nih bang. Pasti berguna banget ini kan bang. Untuk apalagi para maba-maba ini yang ambis tapi pengen organisasi juga nih, tapi nggak tahu gimana cara bagi waktunya. Nah bang, ini ada pertanyaan nih dari para maperta nih bang. Mungkin bisa dijawab ya bang. Nah, ini abang ada nggak menentukan kriteria atau apa dibilang partner ya, partner lomba nih ya. Nah, Tim ya, tim. tim. Gimana nih abang kayak milih gitu atau dia mengajak atau abang yang mengajak gimana tuh bang? Nah, sebenarnya kalau untuk kriteria tim itu sebenarnya tidak ada. Itu dibebaskan kepada teman-teman bagaimana cara membentuk timnya. Nah, yang terpenting itu adalah teman-teman bisa bekerja sama dengan baik dan bisa bersama-sama untuk membuat suatu karya gitu. Nah, intinya di sini adalah semangat dalam mencapai suatu hal. Makanya ada dalam quotes dari B.J. Habibie ya. Sebenarnya keberhasilan itu bukan ditentukan berdasarkan kepintaran, tapi kemauan ataupun semangatnya. Jadi dengan sama-sama semangat, ya pasti dapat terjalankan dengan baik. Nah, kriterianya adalah yang memiliki semangat yang tinggi. Itu sebenarnya kalau tim. Oke. Oke nih, nah mungkin bagi rekan-rekan nih yang kan udah ambis nih pengen ikutan lomba tapi belum ada partner. Bisa nih dicoba nih tipsnya dari Bang Iqbal nih, cari yang semangatnya tinggi. Nah, aku mau nanya juga nih Bang, kemarin kalau nggak salah pasangan abang Kak Fatima ya? Ya, benar. Nah, Bang, gimana perasaan abang nih memiliki tim setim dengan Kak Fatimah ini? Kalau untuk gimana perasaannya? Oke, kalau tim sebenarnya dengan Fatima ini kemarin karena pergi juga sendiri karena memang biaya dari Unan itu hanya seorang ataupun sendiri. Jadi emang pergi sendiri, cuman dalam pembentukan karya tulis ataupun pembentukan tim itu emang dua orang, dan membuat prototipe juga sama hal demikian. Cuman kalau untuk presentasi secara langsung di sana emang sendiri gitu. Cuman kalau untuk bagaimana dia yang Fatima itu serekan tim, ya karena itu tadi, karena punya semangat yang tinggi, jadi sama-sama untuk bisa mencapai tujuan gitu. Salah satunya ya bisa mendapatkan juara seperti itu sebenarnya. Oke. Nah bang, ini ada nih, ada para memperta bertanya lagi nih bang. Gimana sih cara abang itu menentukan inspirasi nih untuk mendapatkan suatu judul karya ilmiah nih bang? Mungkin bisa nih disepil mana tau kan dari kami itu bisa juga mencoba mencari dengan cara itu bang. Ya. Sebenarnya tips bagaimana cara menentukan judul atau bagaimana cara menemukan ide itu sebenarnya karena teman-teman juga dari itu
itu ya dari universitas ataupun dari akademik. Jadi teman-teman sudah menjurus ataupun kajian teman-teman itu sudah menjurus. Nah, dengan adanya menjurus itu contohnya kalau dari saya ya itu dari jurusan proteksi tanaman. Nah, idenya ya sesuai dengan jurusan kita. Bisa pula idenya keluar bisa aja. Cuman ya indeks pemahaman kita terkait itu semakin kecil. Contoh kan pertanian, terus tiba-tiba membuat suatu judul di kedokteran, bagaimana cara mengendalikan penyakit kanker. Sedangkan kita pertanian, jadi aneh kan gitu. Nah, dengan adanya sejurusan ini kita banyak membaca suatu artikel ataupun jurnal. Misalnya kita penasaran bagaimana di dalam suatu benih itu terdapat bakteri. Nah, kan sesuai dengan keilmuan gitu kan. Jadi dengan adanya sesuai keilmuan itu akan menjadi lebih mudah. Kemudian dengan mencari referensi. Nah, referensinya dari mana? Bisa dari artikel ilmiah, jurnal. Jadi banyak membaca jurnal. Semakin banyak teman-teman membaca jurnal, maka ide akan semakin banyak. Semakin banyak teman-teman membaca suatu buku, maka ide itu akan melekat di dalam suatu kepala. Nah, seperti itu. Nah bang, yang jadi pertanyaan juga nih kan. Nah dari yang abang lakukan nih kan untuk mencari judul. Kira-kira judul abang apa? Judul yang kemarin ya, Iya bang. di ke UNES kemarin. Itu judulnya kita mengamati bakteri yang ada di dalam benih padi dari 5 varietas yang ada di Sumatera Barat. Nah, sebelumnya penelitian-penelitian seperti ini emang belum ada di Indonesia, bahkan itu belum ada. Jadi dengan adanya kita mengamati bagaimana peran dari bakteri ataupun benih itu tadi yang ada dalam benih itu bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman, bisa meningkatkan produksi tanaman padi, bisa mengendalikan penyakit pada tanaman padi, maka diciptakanlah suatu judulnya yaitu eksplorasi dan karakterisasi bakteri endofit dari benih padi untuk pengendalian penyakit hawar pelpa atau Rhizoctonia solani pada tanaman padi untuk mewujudkan SDGs 2030. Waduh, judulnya menarik banget ini ya bang. Sampai bisa menang nih kan. Nah bang, aku mau nanya juga nih bang. Tentang sebenarnya ini sering terjadi sih kepada mahasiswa. Bingung nih bang, kita pengen ikut lomba, tapi nggak ada biaya. Gimana nih bang? Dari abang sendiri yang telah mengalaminya dong. Ya, sebenarnya ini sering terjadi bukan hanya di universitas kita, tapi di universitas-universitas lain juga sama. Kemarin juga di UNES, saya diskusi dengan di mana itu yang UNES, Undip. Nah, Undip. Mereka itu pengajuan ataupun pencairan dananya itu sangat panjang. Jadi bagaimana cara untuk bisa dapat biaya? Caranya teman-teman bisa mengajukan ke jurusan. Cuman berdasarkan bukti, melampirkan bukti bahwasanya sudah masuk ke dalam finalis dan sudah siap untuk bisa mendapatkan suatu juara gitu kan. Dari masukan baru nanti dari jurusan akan mengirimkan ke dekanat. Nah, masuk ke dekanat, masuk ke agenda untuk prosesnya. Baru kalau misalnya ternyata biayanya besar dan dari fakultas tidak ada, maka naik ke universitas. Dan di universitas inilah nanti akan diproses gitu. Jadi teman-teman bisa melampirkan suatu bukti bahwasanya memang benar-benar dapat finalis, gitu. Dapat finalis 5 besar dari beberapa tim gitu. Nah, itu dilampirkan. Baru kalau misalnya ada proposal yang dibuat oleh panitia penyelenggara itu akan menjadi bukti juga. Nah, kita bisa mengajukannya ke universitas dan bisa didanai gitu. Seperti itu. Oke bang, berarti secara tidak langsung abang mengikuti kegiatan ini gratis ya bang? Nggak sepenuhnya Nggak gratis, sepenuhnya ya? tapi setengah bisa dibiayai gitu. Kalau misalnya apanya biayanya kemarin pengajuan kan adalah pengajuannya sekitar beberapa juta kan. Nah, dapatlah setengah dari pengajuan. Nah, itu yang dijadikan sebagai untuk proses biaya dan biayanya. Dan itu kan setengah. Dan ternyata menang kan. Nah, Iya. menang hadiah lomba juga ada. Terus reward dari universitas itu kan juga ada, jadi bisa menutupi kekurangan yang setengah tadi setengahnya lagi. Jadi emang pure jadinya istilahnya gratis kan karena sudah terbayarkan seperti itu. Dan ada satu lagi sebenarnya teman-teman bisa menggunakan dari dosen atau enggak alumni untuk pengajuan biayanya gitu.
Karena teman-teman kalau misalnya bisa mengajukan ke proposal ke alumni untuk proses ataupun biaya dari perlombaan itu kan lebih bagus karena kemungkinan dari alumni juga bakal mendukung hal tersebut, apalagi juga dosen kan. Nah, itu bisa juga seperti itu. Oke, makasih nih Bang untuk urusan biaya nih ya Bang. Nah Bang, tadi kan aku sempat agak menarik nih kan Bang. Katanya kalau judulnya abang teliti ini itu belum ada di Indonesia nih kan Bang. Nah, itu gimana sih Bang? Abang untuk paduan untuk menjalankan penelitiannya itu gimana Bang? Kan di Indonesia ini belum ada nih gitu. Ya, Ibaratnya kayak kita memulai hal baru nih Bang. ya. Sebenarnya kalau untuk itu karena penelitian belum ada di Indonesia, cuman metode bagaimana cara mengisolasi, bagaimana cara mengambil bakteri ataupun mengambil dari lingkungan yang memisahkan dari lingkungan ke yang media buatan itu sebenarnya ada prosedur-prosedurnya dan itu banyak di beberapa jurnal. Cuman yang idenya mengambil ataupun sumber-sumber bakterinya itu emang baru pertama di Indonesia di benih penelitiannya. Nah, kalau untuk di internasional itu seperti di Hungaria itu dari Sahjat 2017 itu dari benih jagung. Nah, dari mengambil bakteri yang ada dari benih jagung. Nah, kalau dari saya itu mengambil bakteri dari benih padi, apakah ada bakterinya di dalam benih padi dan ternyata dapat dan ada memang benar-benar dari benih padi tersebut. Dan nah ini sebenarnya agak sedikit sepil ya teman-teman. Nah, kalau untuk di dalam benih padi itu ternyata ada bakteri yang patogen pada manusia. Nah, ini harus diwaspadai. Makanya kalau untuk memasak ataupun memakan sesuatu itu harus dimasak terlebih dahulu. Nggak mungkin yang beras mentah-mentah dimakan gitu. Makanya harus dimasak terlebih dahulu supaya bisa mati mikrobanya. Nah, kemarin dapatlah dari uji agar blood ataupun agar darah domba itu kan untuk menentukan patogen pada manusia atau tidak dan ternyata setengah dari populasi sekitar 35 bakteri itu dia patogen pada manusia. Nah, itu sebenarnya harus diwaspadai. Jadi hasil diseleksi, apakah aman terhadap manusia, hewan, tumbuhan itu sendiri ataupun hal lainnya atau lingkungan. Nah, itu akan diseleksi semua yang benar-benar tidak patogen semuanya dan aman untuk digunakan. Nah, seperti itu. Waduh Bang, kalau dengernya ini agak mengerikan juga nih ya, patogen pada manusia dalam beras. Kan beras itu juga kan salah satu sumber karbohidrat kita ya Bang. Nah Bang, tadi kan udah sedikit nih Abang spill nih kan tentang penelitian Abang. Nah Kak, mungkin aku juga pengen tahu nih Bang, mungkin rekan-rekan juga ini kan pengen tahu juga nih, kayak mana sih Abang itu cara jaga semangat Abang itu supaya tetap stabil gitu, atau bahkan itu lebih semangat lagi Bang. Gitu. Sebenarnya ini dikembalikan ke pribadi teman-teman. Makanya dalam sebuah buku yang pernah saya baca di Atomic Habits, sebenarnya kebiasaan itu nanti akan melahirkan suatu karakter. Makanya kalau teman-teman bisa membiasakan sesuatu yang asik, itu kemungkinan akan berjalan dengan baik. Dan bagaimana cara semangat? Ya kita fokus kepada prosesnya bukan kepada tujuannya. Kalau misalnya kita berfokus kepada tujuan ya pasti kemungkinan kita akan terkendali proses dan ternyata turun semangat gitu kan. Cuman kalau misalnya teman-teman bisa kayak bahagia dalam proses dan ibaratnya suatu pekerjaan itu dijadikan sebagai hobi itu kan menjadi sesuatu yang semangat nih. Contohnya karena kita kan meneliti ini dan ternyata itu baru ditemukan gitu kan dan ternyata hasilnya luar biasa nah, kan jadi semangat gitu ya, jadi pekerjaan itu dijadikan sebagai hobi makanya di dalam suatu pekerjaan itu dengan hobi tersebut yang dilakukan secara terus menerus akan melahirkan suatu kebiasaan dan kebiasaan inilah nantinya akan memberikan suatu semangat baru nantinya seperti itu sebenarnya. Nah Bang, tadi kan Abang juga bilang nih ada masanya kita itu down nih kan Bang, nggak tahu mau ngapain, udah capek gini-gini aja gitu. Nah dari Abang sendiri ada nggak tips and triknya supaya hal tersebut bisa teratasi dengan cepat nih misalnya udah kejadian nih Bang? Hmm. Kalau down misalnya di apa ya di dalam suatu proses gitu.
Sebenarnya kalau misalnya suatu pekerjaan atau suatu inginan ataupun suatu cita-cita gitu kan, pasti prosesnya itu nggak akan sulit. Bukan nggak akan sulit, maksudnya sulit, nggak akan sulit. Ya, Waduh, nggak akan sulit, ya. susah-susah nih. Sulit dan emang apa namanya, banyak strangle, banyak masalah pastinya kan. Kalau misalnya nggak mau susah-susah ataupun nggak mau sulit-sulit, silakan saja tidur di rumah rebahan. Nah, kalau misalnya mau ingin sesuatu yang luar biasa, ya kita harus berkorban untuk itu gitu. Nah, kalau misalnya nggak mau berkorban, ya akan nggak jadi apa-apa gitu. Makanya benar apa kata B.J. Habibie tadi, kalau suatu keberhasilan itu bukan milik orang yang pintar sebenarnya, tapi milik orang yang mau berusaha Berusaha. terus menerus gitu, konsisten untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau untuk bosan ataupun kayak sulit dan semacamnya, itu ya wajar saja. Nah, jalani saja dan percayalah, di ujung ataupun di suatu proses itu akan membuahkan hasil. Seperti itu. Walaupun ya hasilnya kalau misalnya gagal, ya apa namanya, semakin apa ya, turun, tapi yakinlah suatu kegagalan itu sebenarnya akan menjadi sesuatu yang luar biasa, pengalaman baru. Contohnya saya kemarin sebenarnya sebelum juara itu mengikuti berbagai lomba sebenarnya, kalau misalnya teman-teman tahu, itu lomba esai ada, lomba KTI ada, dan itu semua gagal karena beberapa mungkin karena tulisannya yang ibaratnya jelek lah, ataupun kayak idenya yang kurang ataupun apapun itu, dan semua itu bisa ternyata ada pelajarannya. Nah, jadi dengan adanya kegagalan itu ya pastinya akan menjadi suatu pelajaran baru dan akan menghasilkan ya apa yang kita capai itu tergapai seperti itu. Oke bang. Nah bang, tadi kan abang udah jelasin nih kan. Berarti kan otomatis abang ini udah pernah nih ngalamin ketika abang ini down nih. Nah aku mau nanya nih kan bang. Saat abang melakukan karya tulis ini lah bang, ikut lomba karya tulis. Pernah nggak abang mau ngebuat kayak kesalahan gitu selama pembuatannya itu bang? Kalau untuk membuat kesalahan sejauh ini tidak ada. Cuman ini perlu diperhatikan dan ini banyak sekali sebenarnya menjadi poin yang harus ada dalam karya tulis ilmiah sebenarnya. Dibuat suatu prototipe sebenarnya. Dan prototipe itu sebenarnya penting ternyata karena kita menunjukkan suatu hasil yang sudah kita lakukan. Nah, kan jadi juri itu percaya bahwasanya kita yang melakukan. Nah, cuman kalau misalnya tidak ada prototipe, ya percaya ataupun suatu nilai itu dari juri akan semakin kecil ataupun lebih rendah daripada yang memiliki prototipe. Itu sebenarnya poin dari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Nah bang, aku nanya juga nih kan bang, Ehm, gimana sih bang, cara nih ngubah pandangan kita nih bahwasannya kalau lomba karya ilmiah pasti kalau dirasakan itu pasti sulit nih kan bang. Gimana nih dari abang cara ngubahnya, nggak beranggapan tuh bahwasannya lomba karya tulis ilmiah ini nggak susah tuh bang. Ya, sebenarnya itu ya teman-teman. Yang tadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman bisa menjadikan suatu karya ataupun suatu karya tulis itu sebagai hobi, itu akan menjadi sesuatu yang senang gitu. Makanya apapun yang kita kerjakan, maka cintailah pekerjaan kita. Nah, itu seperti itu. Oke. Walaupun itu sulit, walaupun itu membosankan, ya itu wajar karena yang kita gapai adalah sesuatu yang bukan biasa-biasa saja. Nah, kalau misalnya sesuatu yang biasa-biasa saja, misalnya ya rebahan, ya itu nggak akan sulit. Ataupun kayak copy paste, nah itu sebagai tugas, ya itu nggak akan sulit juga. Aduh. Nah, jadi kalau misalnya bisa kita cintai suatu pekerjaan itu dijadikan sebagai hobi, akan menjadi suatu pekerjaan itu senang kita lakukan. Makanya kalau misalnya hobinya untuk sering membaca jurnal ataupun referensi jurnal-jurnal gitu kan, ingin tahuan tentang suatu ide, nah itu akan menjadi menarik, dengan ide itu bisa ditulis. Nah, jadi kan jadi senang gitu. Nah, makanya cintai suatu pekerjaan. Waduh, cintain dia boleh nggak bang? Nah, nah bang, ini bang, mungkin ini ada pertanyaan nih bang dari para pemerta ini bang.
Nah, apa sih Bang poin-poin yang harus ada dalam KTI Bang? Nah, di dalam KTI itu setidaknya harus ada pendahuluan ataupun latar belakang, baru dia isi, baru kesimpulan. Nah, sebenarnya kalau untuk bagaimana cara menyusun suatu karya tulis ilmiah, itu bisa teman-teman bisa referensi formatnya bisa melalui ChatGPT. Nah, kita bisa menyesuaikan adaptasi dengan era sekarang, Era era AI ya Bang. AI. Nah, itu bisa melalui referensi. Cuman kalau untuk isi dari itunya jangan pula dari ChatGPT gitu kan. Nah, itu berbeda itu. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat format bagaimana poin-poin di dalam karya tulis ilmiah, itu setidaknya harus ada latar belakang. Ini di dalam bab pendahuluan ya, latar belakang, baru tujuan, manfaat, terus apa namanya, indikator permasalahan apanya. Baru setelah itu ada tinjauan pustaka, baru hasil ataupun isi, hasil dan pembahasan istilahnya, isi dari karya tulis, baru kesimpulan. Nah, seperti itu sebenarnya. Dan ini ya secara umumnya ada di skripsi ataupun di jurnal-jurnal semacamnya, itu termasuk karya tulis ilmiah. Nah, formatnya nggak jauh berbeda dengan itu. Yang bedanya yang tadi ada identifikasi masalahnya, baru ada kayak prototype. Nah, seperti itu sebenarnya. Berarti nggak jauh beda nih ya Bang sama laporan yang biasa kita buat nih saat praktikum ya Bang. Ya. Nah Bang, ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari Maperta nih Bang. Apa sih perbedaan karya tulis ilmiah dengan program kreativitas mahasiswa nih Bang? Ya, sebenarnya perbedaan antara KTI dengan PKM itu ya kita bisa lihat penyelenggaranya, ya kan? Ya, Iya. kalau penyelenggara PKM itu emang dari lembaga PKM kan, ada PIMNAS kan, yang akan mengadakan kan. Nah, kalau untuk KTI biasanya dari beberapa universitas ataupun unit kegiatan mahasiswa ataupun apapun itu. Cuman bagaimana cara membedakannya? Biasanya kalau PKM ini ruang lingkupnya lebih besar. Di situ bukan hanya sekadar karya tulis ilmiah, di situ ada juga terpecah-pecah menjadi beberapa. Contoh, kemarin juga saya mengikuti PKM juga kan, yaitu ada kayak PKM riset, ada kewirausahaan, dan itu isinya berbeda-beda. Dan setiap pembuatannya itu dia ada kayak koreksi ataupun revisi setiap saat, dan itu bisa diwadahi oleh lembaga di universitas. Nah, itu sebenarnya berbeda. Kalau untuk KTI sebenarnya hasil dari PKM sebenarnya itu bisa diperlombakan untuk KTI. Nah, misalnya tidak lolos PIMNAS, nah hasilnya itu bisa untuk diperlombakan di KTI. Nah, bedanya karena tadi ya KTI dengan PKM ruang lingkupnya yang lebih besar. Kalau di PKM, kalau KTI kan bisa dari mahasiswa yang mengangkatkan ataupun bisa dari universitas itu sendiri. Cuman PKM memang ada wadah tersendiri untuk penyelenggaranya, dan itu bermacam-macam. Nah, seperti itu. Nah, nah Bang, aku mau nanya juga nih kan Bang tentang karya tulis ilmiah nih. Pernah dengar ya aku Bang, itu ada riset dan non riset ya Bang. Ya, benar. Nah itu gimana tuh Bang sistemnya riset dan non riset ini Bang? Nah, Dan em, di mana peluangnya yang lebih besar gitu untuk lolos kita pada karya tulis ilmiah ini Bang? Nah, sebenarnya memang di karya tulis ilmiah ataupun lomba karya tulis ilmiah ya, contoh di UNES kemarin itu ada melampirkan buku panduan, dan isinya itu ya bisa kita melampirkan ataupun bisa kita mendaftar non riset, ada bisa kita mendaftar riset. Sama halnya dengan di Malang kemarin, yang di apa namanya lupa, Prisma ya, PUB. Nah, itu Ah, juga iya. ada riset dan non riset. Nah, jadi bagaimana perbedaannya? Ya jelas berbeda. Kalau non riset berarti tanpa penelitian, hanya berupa ide-ide ataupun kayak merangkum dari beberapa jurnal menjadi suatu ide pandangan kita. Dan kalau riset kita melakukan langsung aksi, hasil ide kita baru dilihat hasilnya apakah seperti ini atau tidak. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau untuk peluang keterima ataupun lolos finalis itu yang paling banyak rata-rata emang di riset, karena dari juri ataupun dari penilainya itu mereka percaya karena sudah melakukan. Cuman kalau non riset kan berupa ide-ide saja dijadikan satu. Nah, bagaimana pandangan kita? Nah,
Biasanya rata-rata contoh kayak kemarin di UNES, nah mereka itu riset semua, nggak ada no riset. Di Prisma UB, ya, Universitas Brawijaya, nah, itu mereka isinya ataupun judul-judulnya itu ya riset semua, tidak ada no riset. Dan jarang biasanya no riset. Biasanya kalau no riset ini lebih ke esai. Esai ya Esai, bang. nah, nggak jauh berbeda-bedanya adalah halamannya yang lebih sedikit atau pemaparannya yang lebih ke non research itu bisa. Nah, seperti itu sebenarnya perbedaannya. Oke bang. Nah mungkin rekan-rekan ini udah tahu banyak sih sedikit banyaknya mengenai lomba karya tulis ilmiah ini kan dari abang. Nah bang, aku nanya juga nih, lupa ke bertanya nih ke abang tadi kan. Nah dari judul abang yang abang ambil nih kan, itu termasuk riset atau non riset nih bang? Nah, itu termasuk research. Kita melakukan penelitian secara langsung. Nah berarti kalau untuk pembuatan karya tulis ilmiahnya ini, abang berarti melakukan risetnya terlebih dahulu nih bang, sebelum abang membuatnya. Iya, benar. Dan biasanya kalau untuk pendaftaran ataupun timeline pendaftaran itu panjangnya di waktu pendaftarannya biasanya. Dan di pendaftaran itu mereka contoh di UNES itu ada gelombang-gelombangnya, gelombang 1, 2, dan 3. Dan jarak per gelombangnya itu lumayan jauh juga kan, 3 minggu. Nah, bisa kalau gelombang 3 itu 2 bulan dari masa pendaftaran awal gitu. Nah, seperti itu sebenarnya. Kalau untuk bagaimana cara menyusun, sebenarnya ini ada tips sebenarnya. Nah, teman-teman bisa membuat suatu karya tulis ilmiahnya dulu, ide kita dulu kita buat, baru kita mengikuti lomba. Jangan pula kita mendaftar lomba baru kita buat tulis karya ilmiahnya. Jadi kita perfectkan dulu karya kita berdasarkan apa yang kita mau, ide kita dibuat sampai sempurna dan sampai jadi, baru kita cari informasi lomba yang sesuai dengan bidangnya. Nah, seperti itu sebenarnya supaya bisa lebih perfect. Cuma kalau misalnya teman-teman mendaftar terus tiba-tiba melakukan membuat dari awal, dari latar belakang sampai habis gitu, ya itu akan terkejar dengan deadline gitu. Jadi nggak maksimal, tidak sempurna jadinya karya tulis ilmiahnya seperti itu. Oke bang, berarti otomatis ini secara tidak langsung kita mencuri start nih ya dari Iya. sebelum pendaftaran nih udah mencuri start, kita udah mulai riset. Nah mungkin bisa nih diterapin pada para maperta nih kan yang mau ikut lomba karya ilmiah nih. Atau PKM nih yang kabar-kabarnya antara lanjut dan enggak sih bang. Nah bang, tadi aku dengar nih kan lombanya ada di Universitas Negeri Semarang nih. Abang gimana sih kok bisa dapat info sampai lomba sejauh itu sih bang? Apalagi beda pulau nih kan? Gimana tuh bang? Ya, sebenarnya kalau misalnya teman-teman bagaimana cara mencari informasi terkait perlombaan, itu yang paling banyak di Pulau Jawa. Universitas-universitas di Jawa itu mereka sering banget untuk mengadakan perlombaan. Dan dapatlah di informasi di Instagram. Itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman scroll terkait perlombaan, lomba karya tulis ilmiah, ya setiap harinya akan muncul informasi lomba gitu. Nah, kalau sering lihat informasi lomba setiap hari, ya FYP istilahnya kan. Nah, berandanya itu isinya lomba semua jadinya. Nah, dengan disitulah informasi-informasi muncul. Nah, dapatlah di koin EPB UNES. Nah, di situ mereka mengadakan dan lumayan juga makanya juaranya kan sampai 10 finalis. Nah, bisa peluangnya lebih besar dengan masuk finalis. Nah, diikutlah di situ informasinya dari Instagram, baru ternyata dapat dan lulus finalis dan berangkat ke UNES gitu. Dan sebelumnya juga sudah ada dari beberapa universitas, contohnya di Prisma FPUB Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya kemarin finalis masuk. Nah, informasinya dari Instagram gitu. Dan beberapa media partner yang mereka mereka sepakati kerjasama gitu. Nah, di situ informasinya paling banyak memang informasi-informasi itu di Instagram kalau misalnya teman-teman lihat seperti itu. Nah bang, mungkin itu pertanyaan terakhir nih dari kami bang. Mungkin dari rekan-rekan Maperta nih masih banyak nih bang pertanyaannya. Gimana nih bang kalau ada pertanyaan bang? Boleh, silahkan menghubungi saja Instagram, ada iqball titik 20.20. Nah, Titik 20. dari spill tuh IG-nya. Siap, Nanti siap. bagi yang mau bertanya-tanya silahkan langsung nih DM abangnya nih. Gimana nih?
Nah, mungkin tadi pertanyaan terakhir dari aku ya, Bang. Mungkin bisa nih kan DM ke Bang Iqbal langsung nih ya. IG-nya cari aja di IG-nya. Mungkin bisa di-spill dong? Bisa? Dia Instagramnya usapannya IQBAALL titik apa kalau tinggal underscore ya, Titik. ya titik 20. Nah, bisa nih kita kunjungi langsung IG-nya. Kita tanya mengenai lomba karya tulis ilmiah kepada Bang Iqbal langsung nih. Nah, mungkin terima kasih nih Bang atas waktunya, atas ilmunya nih yang telah diberikan dari pengalaman Abah ke kita semua nih Bang. Terima kasih banyak. Nah, mungkin kayaknya Bang Iqbal nih calon-calon aktivis kampus ya. Belum bisa dikatakan aktivis. Waduh, belum ya. Belum Tapi memberikan impact yang lebih besar. nah, terima kasih kepada Bang Iqbal atas kesempatannya ya pada podcast kali ini di podcast Pika Satya Sauda. Nah, mungkin bisa nih Bang, sebelum kita tutup kan Bang, bisa lah nyampein closing statementnya terlebih dahulu. Ya. Sebenarnya closing statementnya nggak panjang lebar. Jadi teman-teman kalau misalnya ada seperti kali ini masa perkuliahan kan, nah, Bener terus Bang. kalau misalnya mengikuti organisasi dan semacamnya lah, ya silahkan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, manajemen waktu dengan baik-baik gitu. Kalau misalnya ada waktu luang, silakan saja menggunakan waktu itu ya dengan hal yang bermanfaat. Contohnya dengan bisa kesempatan untuk mengikuti lomba. Walaupun teman-teman mengikuti organisasi, walaupun teman-teman perkuliahan 24 SKS gitu kan. Nah, kalau masih ada waktu luang di hari Minggu ataupun hari apapun itu atau enggak malam hari, itu bisa disempatkan kayak mengikuti lomba atau kompetisi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa selesai dari tamat ataupun wisuda itu bisa membawa sesuatu yang bisa dibanggakan oleh diri sendiri juga tentunya kan. Nah, itu sebenarnya dan ada satu lagi dari quotes ini sebenarnya memang uh, memang relate nih istilahnya. Memang sangat sangat terjadi dari quotes tadi ya dari B.J. Habibie. Jadi keberhasilan itu bukan milik orang yang pintar, tapi keberhasilan itu milik orang yang senantiasa selalu berusaha Berusaha. dan konsisten terhadap pekerjaannya seperti itu. Oke Bang, terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan untuk podcast kita kali ini ya Bang. Mungkin bisa nih kita jumpa di luar Ya, boleh. dengan cerita kita masing-masing nanti ya kan Bang. Ya. Aduh. Nah, sekian podcast kita pada kali ini dengan narasumber kita Bang Iqbal. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.